Yang saya hormati para wali kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMK Karya, singkatnya staf pengajar SMK Karya yang saya cintai, dan yang kami banggakan siswa-siswi peserta PKL periode 2023-2024 dan siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 yang juga hadir dalam rapat pada hari ini. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia, hari yang penuh rahmat. Ya. Kalau pada acara pelepasan kali lalu, mulai dari pihak yayasan sampai para kepala sekolah dan staf pengajar, pasti ada keraguan, ya, karena tidak gampang untuk melepaskan anak untuk tinggal berpisah dengan orang tua, lepas dari lembaga. Ini merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Bom di apande anak dan itu kita dibanggakan sebagai orang tua. Tapi mengone pondok ngone ngalor masa sisi, disinilah beban sebagai orang tua. Tetapi kami berbangga atas nama yayasan dengan laporan dari ketua panitia yang begitu mulus. Sehingga pada hari ini patutlah kita bersyukur kepada si pemberi kehidupan ini. Karena apa? Ternyata segala doa dan kepasrahan kita selama ini segala doa, kepasrahan dan harapan kita selama ini semuanya berjalan mulus, ya. 246 kita lepaskan siswa di 3 kabupaten ini, dan hari ini ketua panitia melaporkan 246 semuanya kembali. Ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pimpinan lembaga yang sudah dengan penuh tanggung jawab melaksanakan 2 tugas berat ini. Ya, secara teori anak-anak sudah terima di sekolah, kemudian praktek lapangan anak-anak juga sudah melaksanakan dengan baik di lapangan. Ya, jadi 2 pekerjaan berat ini sudah selesai dilaksanakan. Dan dalam catatan yang kami terima, 246 siswa ini merupakan calon peserta UN. UN kami bahasa dulu, ya. Kamu sekarang ini ujian akhir sekolah, ya. 246. Maka saya atas nama yayasan menyerahkan 246 siswa ini kepada pimpinan lembaga dan semua unsur yang ada di lembaga SMK Karya, ya. Semoga dari 246 ini tidak ada yang dikorbankan. Semuanya nanti akan kembali ke masyarakat dengan membawa ijazah. Nah, itu tujuanmu terakhir itu, ya, ijazah. Lalu yang kedua, kalau selama ini siswa-siswi sudah menjadi pegawai bayangan dalam pikiran saya secara pribadi, Anda sudah diberikan kepercayaan oleh lembaga untuk selama 4 bulan bekerja di salah satu kantor atau dunia usaha. Kamu sudah jadi pegawai itu, ya. Walaupun pegawai itu hanya bayangan, ya.
Karena apa? Kamu sudah menunjukkan kompetensi yang kamu miliki di lembaga itu. Ya, di sana kamu akan dinilai. Ini anak yang mampu atau tidak? Bagi anak yang mampu, pasti dia membawa sesuatu pulang. Ya, sertifikat, Pak. Ya? Ya. Pasti anak itu akan membawa sertifikat pulang. Anak yang malas dan yang tidak mampu, mereka rebo. Itu bukan kesalahan lembaga, bukan kesalahan kepala sekolah dan guru. Kelalaian ada dalam diri kamu sendiri. Sehingga pada saat ini saya senang kalau siswa kelas 11 dan kelas 12 hadir. Sehingga ini menjadi motivasi bagi mereka. Ya, bahwa praktek lapangan ini sangat penting. Salah satu tuntutan kurikulum yang harus dilaksanakan di SMK. Ya, kalau menurut saya, ya walaupun saya bukan guru, hanya mewakili yayasan dan juga sebagai tugas koordinator, ya, konsentrasi Kementerian Pendidikan pada saat ini 80% banyak di SMK. Ya. Semua bentuk-bentuk bantuan itu lebih banyak ke SMK. Ya, kita di sini hanya karena keterbatasan lahan untuk menerima bantuan. Sebenarnya bantuan itu banyak. Atau bagaimana ke Bapak Kepala Sekolah? Banyak sebenarnya. Tapi karena keterbatasan lahan ya, sehingga banyak bantuan juga ditolak. Atau mungkin begitu dari kementerian turun, dia lihat oh tidak layak, sudah tidak ada lahan lagi. Sehingga untuk itu kami minta kepada siswa-siswi SMK ya serius dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelajar. Ya, kalau mungkin SMA masih dengan penuh pertimbangan untuk bisa menerima atau mendapat pekerjaan di masyarakat. Tapi kalau SMK itu sudah tidak. Kenapa? Ya, kamu sekarang sudah punya sertifikat. Ya. Semua pekerja sekarang menuntut sertifikat. Kau lamar di mana saja, yang tamatnya SMK harus memiliki sertifikat. Jadi sekali lagi atas nama Ketua Yayasan Karya, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan lembaga ini dan kepada semua staf pengajar. Dan yang kedua, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada siswa-siswi peserta PKL dari SMK Karya periode 2023-2024 yang pada hari ini semuanya sudah kembali ke sekolah. Ya, jadi ya sekarang kita sudah masuk bulan November. Tidak lama lagi kita masuk pada bulan Januari yang sudah masuk pada tahapan-tahapan persiapan ujian. Jadi itu ini makanya ya, untuk anak-anak tidak ada yang tinggal kosong. Jadi semuanya kita harus belajar. Ya. Jadi untuk itu dari tempat ini sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Koordinator yang telah memberikan sepatah dua kata untuk kita. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan suara emas dari adik kita Amelia, kelas 11 APK 1. Waktu dan kesempatan saya persilakan.
sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Andai kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Amel yang telah memberikan sebuah lagu dengan suara emasnya. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan perwakilan dari kelas 12 jurusan akuntansi, pemasaran, dan APK untuk berbagi pengalamannya mereka berkaitan dengan prakteknya mereka. Kepada Yosefina yang mewakili pemasaran, terus Tiara dan Chelsea untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Oh ya, ralat satu persatu. Yang pertama itu Chelsea dari akuntansi. Kepada Chelsea waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak bisa nervous. Yang terhormat Bapak Koordinator Yayasan Karya Manggarai, yang terhormat Bapak Kepala SMKS Karya Ruteng, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya jujur, saya agak sedikit gagap. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Pada pagi hari yang cerah ini, saya ingin menyampaikan
sepatah dua patah kata berkaitan dengan pelaksanaan praktik yang sudah saya jalankan selama kurang lebih 4 bulan. Jadi hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan praktik ini jujur sangat berkesan sekali buat saya pribadi, sangat berkesan sekali. Karena jujur melalui prakiring ini ada banyak ilmu baru yang saya dapat. Ada banyak skill-skill baru yang saya dapat yang belum pernah saya dapat sebelumnya selama saya sekolah, belum pernah. Jadi selama PKL ini juga saya bisa bertemu dengan orang-orang baru. Saya mengenal orang-orang baru yang notabene belum saya kenal sama sekali sebelumnya, belum pernah saya kenal. Selain itu saya juga mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan-wawasan yang belum pernah saya dapat sebelumnya. Dan tentu juga banyak pengalaman yang saya dapat. Ada pengalaman-pengalaman baru yang sangat-sangat berkesan buat saya. Karena jujur, saya selama praktik di Labuan, itu tepatnya di kantor Bumdesma Komodo Bersatu LKD, kami itu praktiknya itu bukan hanya di kantor saja, tetapi kami juga praktik itu di lapangan. Kami pergi bersama para pegawai itu untuk melakukan penagihan tunggakan kelompok di desa. Gitu. Jadi kami tahu sistematikanya itu seperti apa. Jadi kami tahu. Selain itu, saya juga diberi kepercayaan sama Pak Sintus selaku pembimbing itu untuk saya pernah ya membuat laporan keuangan akhir bulan Juli kemarin saya buat. Tetapi saya ada cerita pengalaman sedikit. Sebelum saya bisa melakukan hal itu, saya pernah disuruh oleh Pak Sintus selaku pembimbing kami di bawah. Saya pernah disuruh untuk melakukan perekapan laporan keuangan bulan Juli, bulan Juni ya, bulan Juli. Untuk pertama, saya akan disuruh Cel, nanti kamu buat laporan keuangan seperti ini. Sistematikanya tuh seperti ini. Jadi oke Pak, nanti saya kerjakan. Jadi Pak Sintus bilang, ya Chelsea harus ini ya, harus benar, karena laporan keuangan itu harus tepat ya, harus tepat. Jangan sampai kamu menginput datanya itu salah, karena misalkan kalau kamu salah menginput data, semua data-datanya itu akan nggak balance gitu ya. Jadi saya sangat percaya diri sekali ya waktu itu, percaya diri. Chelsea, kamu harus bisa Chelsea. Ya. Setelah Pak Sintus pulang, langsung dia ngecek kan. Dia periksa. Pas Sintus ngecek di komputer dan ternyata ada selisih. Dan itu benar-benar fatal selisihnya. Kalian tahu nggak? Selisihnya itu berapa? 300 juta lebih loh. 300 juta lebih. Dan Pak Sintus bilang, Cil, aduh mata Allah. Apa Allah? Kau mata Allah. Pak Sintus bilang gitu. Dan dalam hati saya berpikir, aduh Tuhan, salah saya di mana ini? Gitu. Saya suka. Sabar. Saya ini berpikir, oh Tuhan, perasaan saya tadi ngerjain ini tuh dengan benar loh. Semuanya itu sesuai dengan langkah-langkah yang Pak Sintus bilang ke saya. Tapi kok selisihnya besar banget boy, 300 juta loh, 300 juta lebih. Dan itu benar-benar angka yang besar banget, tau gak sih? Besar banget. Dan itu benar-benar jadi hal yang sangat-sangat ini loh, sangat membuat saya deg-degan. Aduh Chelsea, harus tanggung jawab nih, harus tanggung jawab dengan angka ini. Angka yang sangat besar, 300 juta lebih. Dan itu selisih yang selisih pemecah rekor di bawah. Sampai selisihnya kayak gitu. Jadi Pak Sintus bilang, jadi Cel, mungkin pas kamu menginput data ada hal-hal yang belum kamu
belum kamu selesaikan dengan baik, itu makanya sampai ada selisih. Tapi dengan kebaikan dan keikhlasan dari Pak pembimbing kami di kantor, dia itu membimbing kami, mengarahkan kami ke hal yang baik, sehingga saya merasa bahwa sudah banyak sekali ilmu yang saya dapat berkat bimbingan dari mereka. Begitu. Bulan-bulan telah berlalu dan kami menjalankan segala aktivitas kantor, mulai dari yang di kantor sampai dengan yang ke desa-desa. Dan untuk pengalamannya, jujur saya belum bisa untuk menceritakan pengalaman itu secara detail di sini karena pengalaman itu banyak sekali, mulai dari awal kami masuk sampai dengan akhirnya kami pulang. Dan kalian tahu tidak, minggu-minggu terakhir saya mau mencurahkan isi hati saya di sini. Minggu-minggu terakhir itu adalah minggu yang banyak mengandung bawang, karena di situ kami benar-benar merasa kalau kami sebentar lagi akan meninggalkan kantor ini, dan kantor itu maksudnya kantor di bawah, dan kami benar-benar merasa itu benar-benar nyesek banget dan belum bisa menerima kalau kami sebentar lagi akan meninggalkan kantor itu. Jujur mereka benar-benar membimbing kami dengan kasih sayang. Habis itu mereka menganggap kami seperti mereka punya anak-anak, mereka punya adik-adik, mereka punya teman, dan kami menganggap itu adalah rumah buat kami, rumah yang memberikan suasana kenyamanan buat kami. Di sana kami merasa nyaman, kami bisa bercengkrama dengan para pegawai. Selain itu, kami juga curhat hal-hal pribadi kami ke mereka, sampai ketika kami mempunyai, saya mau centil sedikit soal masalah tentang percintaan. Ketika putus cinta, saya curhat ke mereka. Saya curhat, Pak, ada putus cinta dengan seseorang. Terus dia bilang, kau tinggalkan saya itu lagi-lagi. Sampai hal-hal yang intens kayak gitu saya ceritakan ke mereka, dan mereka memberikan masukan-masukan yang buat mental saya yang awalnya itu down gitu, jadi mereka membangkitkan mental saya gitu, sehingga saya jadi good mood lagi maksudnya. Jadi untuk kesekian kalinya saya selalu bersyukur kepada para pembimbing yang telah menempatkan saya di kantor itu. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak. Karena berkat IT, saya bisa ada di kantor itu dan saya bisa mengenal mereka. Semoga saya itu memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, juga skill-skill saya selalu berkembang di sana. Terima kasih, Pak. Saya juga ingin menceritakan, sebelumnya saya sudah bilang kalau minggu-minggu terakhir itu adalah minggu-minggu yang mengandung banyak sekali bawang. Hampir saya, Tania, Ken, dan Rino itu satu minggu itu full dengan nangis semua, tidak ada yang tidak nangis, karena kami merasa berat sekali hati kami untuk beranjak dari tempat itu, sangat berat dan dan benar-benar nyesek sekali untuk meninggalkan kantor itu, karena kami benar-benar menjiwai pekerjaan kami di sana, sehingga kami merasa bersatu dengan kantor itu. Kami merasa bersatu dan kami sudah nyaman sekali di sana, dan kami jujur masih mau di sana sebenarnya sih. Tetapi saya tahu bahwa yang namanya perjumpaan itu pasti ada yang namanya perpisahan. Ya. Selain itu, untuk mempersingkat waktu, ada pesan terakhir dari saya untuk adik-adik yang tahun depan akan melaksanakan PKL. Jadi pesan dari saya, sebelum kalian berangkat PKL, kalian harus persiapkan dulu diri kalian semaksimal mungkin, karena hal itu akan berguna bagi kalian saat PKL, dan
itu mungkin akan berguna dan menjadi modal buat kalian di masa depan. Jadi harus persiapkan diri dengan baik, harus belajar terus, dan harus disiplin waktu lebih tepatnya. Harus disiplin dan perlu saya tekankan bahwa kalian harus bisa komputer lah, minimal komputer Microsoft Excel dan Word. Karena ketika kalian di kantor itu hal pertama yang pembimbing tanya, kalian itu bisa Excel dan Word tidak. Jadi maka dari itu sebelum kalian turun praktek harus bisa, minimal bisa lah hal-hal dasar dari Microsoft Excel dan Word. Saya rasa itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Oke, baik, terima kasih. Chelsea, saya mau tanya. Setelah kau balik dari Labuan, mungkin dari bawah ada titipan berupa barang atau apa begitu kau bawa ke Rutin? Ya, kalau untuk ikannya sih saya tidak bawa karena begini, saya kan orangnya mabukan di atas. Sebab kemarin malam pas saya pulang itu saya mabuk berat, mabuk sekali Pak. Lalu berjalan, bukan mabuk cinta loh. Mabuk sekali. Kalau untuk ikannya memang ada sih, tapi saya simpan di rumah di Labuan. Karena pas kami menginap di Warloka Pak, banyak ikan yang kami bawa. Negara Bu, saya tadi membisik ke Ibu Fitri. Pertanyaan ini pertanyaan metaforis ini. Chelsea, maksudnya begini, saya ingin menggali soal romantika yang kamu alami selama PPL ini. Di belakang sana itu ada anak kelas 1 dan kelas 2 yang kemudian nanti dalam perjalanannya akan melaksanakan PPL seperti yang kamu alami 4 bulan yang kemarin ini. Pertanyaan itu maksudnya untuk sedikit mengugah motivasi anak kelas 1 dan 2. Pertanyaan itu tadi, kamu bawa pulang apa? Itu pertanyaan yang sedikit menggugah, metaforis memang aslinya pertanyaan itu hanya ingin mau cari tahu. Karena jujur saja ada banyak romantika, ada banyak pengalaman yang didapat. Kalau kita dengar dari Chelsea ada banyak pengetahuan yang didapat. Tapi jangan lupa, ada bawa apa tadi? Dalam bentuk amplop atau tidak? Atau dalam bentuk apa? Itu tadi pertanyaan itu sebenarnya. Hanya mau cari tahu. Kegiatan ini akan bermakna kesempatan ini kalau kita membagikan motivasi kepada teman-teman, adik-adik yang di belakang. Itu tadi, Chelsea bawa amplop, bawa tas kosong atau bawa amplop waktu pulang? Kalau jujur ya, saya bawa amplop. Tepuk tangan untuk Chelsea. Tepuk tangan. Guys, saya punya amplop kan tebal. Itu, teman-teman, adik-adik kelas 1. Adik-adik kelas 1 dan kelas 2, dari pengalaman yang digali dari Chelsea, kita mendapat sebuah kenyataan yang baik dari PKL itu. Jangan nanti berpikir-pikir. Chelsea tadi pesan bahwa kita harus memiliki pengetahuan sebelum terjun ke tempat praktik. Tetapi ada yang menarik, ketika dia pulang itu ada bawa amplop. Luar biasa kan? Selain dia membawa pulang pengetahuan baru dari tempat praktik itu, dia membawa sesuatu yang paling tidak untuk level mereka Chelsea. Amplop tebal itu sudah luar biasa sekali. Semangat untuk adik-adik kelas 1 dan 2.